Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan siyaman li'ibadihil mu'minin wa ja'ala layaliyahu qiyaman li'ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, 14 abad yang lalu, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kaum muslimin, ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, kita dituntut sebagai umat Islam untuk beradab dengan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam menghormati Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Mengamalkan Al-Quran banyak sekali manfaat dan fadilah. Hadirin rahimakumullah, salah satu adab kita terhadap Al-Quran, kita sebagai umat Islam yang beraliran mazhab Syafi'iyah tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran, tidak dibolehkan membawa Al-Quran kecuali dalam keadaan taharah, dalam keadaan berwudu. Wudu adalah salah satu ibadah bagi umat Islam. Dulu salah seorang sahabat, merupakan perwakilan daripada yang lain, diutus menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan hal ehwal yang berhubungan dengan umat Islam nanti hari kiamat. Ya Rasulullah, Nabi Adam itu banyak umatnya, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain banyak umatnya. Kami ada risau dan gundah, kalau nanti hari kiamat sampean tidak tahu dengan kami, tidak mengenal kami, macam apa dan bagaimana keadaan kami. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asaril wudu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan risau, kamu jangan gundah. Umatku itu nanti hari kiamat dipanggil menghadap Allah cemerlang, bercahaya bekas sentuhan air wudu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wudu merupakan ibadah. Wudu salah satu cara adab terhadap Al-Quran. Kita tidak dibenarkan menyentuh dan mengangkat Al-Quran kecuali dalam berwudu. Dan wudu
untuk menghindarkan hal-hal yang kurang diinginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertitah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabatka khasasatun fa anta ala ghairi tahurin fala talumanna illa nafsak." Wahai Nabi Allah Musa, kata Allah, kalau kau kena cobaan Allah, kena musibah dari Allah, padahal waktu itu engkau tidak berwudu, maka jangan kau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Nah, dalam hal ini wudu adalah merupakan penangkal atas bala bencana. Oleh karena itu, dalam hal seperti sekarang ini, kita kalau bisa tangkallah musibah yang disebut dengan COVID-19, Corona. Jangan pembatal wudu, merupakan penangkal musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Masjid Sabilal Muhtadin. Kemudian hal yang kedua, setelah kita beradab menghormati Al-Quran, selanjutnya letakkanlah Al-Quran itu di tempat yang terhormat. Letakkanlah Al-Quran di tempat yang mulia, jangan sembarangan. Kalau tercampur dengan kitab-kitab atau buku-buku, letakkan Al-Quran di atas, paling atas. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Jangan sampai sekali kita tidak menghormati Al-Quran. Banyak di antara para mubalik kita mengingatkan kepada kaum muslimin yang kebetulan membuat undangan, tolong dalam undangan itu jangan dibuat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena orang yang menerima undangan tidak membaca Bismillah, tetapi orang membaca siapa yang kawin, siapa yang mengundang, tanggal berapa acara dan di mana tempatnya. Itu pernah terjadi dengan ulun. Karena sempat membuka, yang mengundang tahu, rumahnya tahu, disangka diserahkan undangan hari Jumat, Minggu acara walimah, berangkat ke rumahnya, tidak ada acara apa-apa. Ternyata acara pengantinannya minggu depan. Nah, ini ya tuh. Lalu kalau kita buat undangan oleh para mubalik kita, para ustadz kita, tolong jangan dibuat Bismillahirrahmanirrahim, karena ujung-ujung undangan itu masuk tong sampah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat Al-Quran yang sangat kita muliakan. Apalagi ibu-ibu yang kurang mengerti, kadang-kala mengambil surat kabar. Surat kabar itu kebetulan bulan Maulid, ada ayat-ayat Quran ditulis dalam surat kabar. Tolong, cukup makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Jangan ditulis kalimat-kalimat ayat-ayat Quran dengan bahasa Arab itu. Nanti tidak jarang surat kabar jadi pembungkus kacang, jadi pembungkus makanan. Nah, itu kurang menghormati dengan Al-Quran. Kemudian setelah kita hormati Al-Quran, setelah kita tempatkan Al-Quran di tempat yang mulia, belajarlah membaca Al-Quran. Karena menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu, kata beliau,
orang yang menyempatkan dirinya belajar membaca Al-Quran, kemudian setelah dia bisa membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, wa 'allamahu, dan diajarkan kembali Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada orang tua agar jangan sampai anak kita, orang dalam tanggung jawab kita itu tidak bisa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man 'allama ibnahul Quran tuja yaumal qiyamah. Barang siapa memberikan bimbingan pelajaran Al-Quran terhadap anaknya, nanti hari kiamat diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini tempat-tempat untuk memberikan pelajaran Al-Quran sangat banyak sekali, terbuka di lingkungan kita. Banyak sekali TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Titipkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ada lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man 'allama ibnal Al-Quran wa harrama ma harrama wa ahalla ma halalah syafa'a fi asati baitin min ahli fi asati ahli baitihi. Barang siapa mendidik anaknya Al-Quran, lantas dia pandai membaca Al-Quran dan mengerti, dia mengharamkan yang diharamkan Allah, dia menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, artinya dia mengamalkan Al-Quran, maka anak itu akan memberikan syafaat kepada 10 orang yang ustujiba lahun nar, yang mesti masuk neraka daripada keluarganya. Itu merupakan dorongan kepada umat Islam agar jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Jemaah Masjid Sabilal Muhtadin, setelah kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan Al-Quran, lalu ujung-ujungnya kita harus membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu, kata Rasulullah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maksudnya, dengan makna daripada kita baca Al-Quran akan menerangi Al-Quran, akan membahagiakan Al-Quran, membahagiakan rumah tangga. Karena makna daripada kalimat itu adalah majaz isti'arah. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu. Maksud terang itu adalah bahagia. Untuk membahagiakan rumah tangga, bacalah Al-Quran. Dulu Anas bin Malik, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tanggung-tanggung bersama Nabi itu puluhan tahun. Ada sesuatu yang akan disampaikan kepada beliau, tapi takut kalau kurang adab, sehingga menanti, menunggu jawaban langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang duduk bersantai berdua, lantas Nabi bertanya, Nas, kata Rasulullah, adakah sesuatu yang kau mau minta kepadaku? Lalu istilah bahasa kita orang Banjar, pas mencari suluh tak dapat sintar. Lawas ujar Anas, aku hendak menghadang-hadang. Ya Rasulullah, ulun minta doakan lawan sampian. Doa apa, Nas? Pertama, ulun minta doakan mudahan banyak anak. Masya Allah. Kedua, ulun minta doakan lawan sampean mudahan jangan susah memberi makan anak banyak. Ketiga, mumpung sudah basah bersama sampean di dunia,
mudah nanti di akhirat bersama pian dalam surga. Jemaah Masjid Sabilal Muhtadin, menurut riwayat Anas bin Malik ini mempunyai anak 144. Masya Allah, luar biasa. Lalu Rasulullah memberikan amalan supaya jangan susah memberikan pembiayaan ke anak yang 144 itu. Ujar beliau, setiap hari kamu baca surah Waqiah, Al-Quran surah Waqiah, baca sekali sehari. Kemudian yang terakhir, ulun minta supaya masuk surga bersama sampian. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun minta nanti bersama sampian dalam surga. Jemaah Masjid Sabilal Muhtadin, Nabi menjawab, in aradta murafaqati fil jannah fa'ini ala kasrati sujud. Kalau kau ingin beserta aku dalam surga, maka jangan malas sembahyang, jangan terpaksa sembahyang, karena sembahyang itu merupakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Masjid Sabilal Muhtadin, setelah kita beradab dengan Al-Quran, setelah kita menghormati Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran, ujung-ujung yang terakhir kita amalkan Al-Quran. Al-Quran bukannya sekedar hiasan dinding, Al-Quran bukan sekedar hanya dibaca, tetapi lebih daripada itu kita dituntut untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Kalau dulu di hulu sungai Amuntai, orang kalau akan datang petaka, musibah, masa kebakaran, ada orang, istilah bahasa Amuntai itu, melihat cahaya api. Nah, lalu orang di lingkungan itu gotong royong membawa Al-Quran, membawa hadis. Al-Quran diletakkan di atas kepala, dijunjung di kepala, hadis dijunjung di kepala, sambil berjalan li khamsatun apa itu? Utbiyah harwabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnuhuma wal Fatimah. Tapi kalau kita pikir-pikir, hadirin jemaah Sabilal Muhtadin, apalah artinya Al-Quran di kepala? Apalah artinya hadis di kepala, sedang isi Al-Quran diinjak-injak, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kesempatan terakhir bagi kita dalam menyambut bulan Ramadan, mari kita hormati bulan Ramadan, mari kita hormati Al-Quran. Kita jangan sampai di antara keluarga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Demikian barangkali yang bisa ulun kemukakan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah puasa diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, haji kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.